Shalom kekasih Tuhan umat pilihan Allah, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di hari ini dalam pembelajaran firman. Doa dan harapan saya semua kekasih Tuhan sehat dan setiap hari engkau melewati hidup dengan penuh kemenangan. Memang ada masalah, tentunya tidak bisa engkau tidak punya masalah, tapi jangan pernah berlari dari masalah saudara. Hadapi karena engkau diciptakan Tuhan menjadi pemenang, bukan jadi pecundang. Tidak boleh berlari dari masalah. Ada masalah, tiba saatnya engkau datang kepada Tuhan, karena Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, yang punya beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Kekasih Tuhan, memang engkau tidak langsung serta-merta hilang masalahmu, tapi Tuhan akan memberikan kau kekuatan hikmat untuk kau menyelesaikan masalah itu satu persatu. Haleluya. Kekasih Tuhan, tetap berserah dan berdoa kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau coba renungkan masalahmu hari ini, coba engkau pikir-pikir saudara, masalah ini sudah pernah engkau alami, karena pencobaan-pencobaan yang engkau alami ada pencobaan yang biasa yang pernah engkau alami. Kalau dulu Tuhan sudah pernah tolong, hal yang sama hari ini Dia mampu menolong saudara. Hari ke depan pun ada masalah, Dia sanggup menolong saudara, karena firman berkata Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah, dan Dia selalu menolong saudara dan saya. Jangan pernah putus asa dan hilang harapanmu saudara. Walaupun kondisi kejepit, terpepet hari ini, tetap percaya di detik-detik terakhir Tuhan pasti bekerja, karena pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Haleluya, kekasih Tuhan. Mari kita mau belajar, sebelumnya kita berdoa saudara. Kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini kami mau belajar kembali mengenal firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti, sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, tema kita hari ini tentang kebohongan. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh hidup dalam bohong. Kita tidak boleh tipu sana, tipu sini. Kita anak Yesus. Oke, yang lama sudah berlalu. Mungkin engkau dulu ada pembohong. Hidupmu suka menipu sana, menipu sini. Dan hidupmu dalam kepura-puraan, saudara. Tetapi ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, harusnya, karena siapa yang ada dalam ciptaan yang baru, siapa yang ada dalam Kristus, dia ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi kalau saudara dulu suka bohong, hari ini engkau tidak boleh berbohong lagi saudara. Mari tinggalkan habit atau kebiasaan berbohong. Kok bohong suka sekali? Mengapa engkau suka menipu sana, menipu sini? Dan dengan dalih, dengan alasan berbagai rupa engkau inginkan bahwa engkau ingin hidup saudara. Tidak boleh. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 37 dikatakan di sana, saudara bisa baca, jika iya katakan, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kekasih Tuhan, apapun yang sedang kita alami, pergumulan masalah apa saja, ketika ada satu perkataan dan engkau ditanya, katakan iya. Kalau memang engkau melakukannya, katakan iya. Kalau memang engkau bersalah, katakan iya, aku bersalah. Terima hukuman saudara. Hukumannya bisa saja dimarah. Saudara harus terima. Karena ketika engkau dimarah, di sana engkau belajar, oh ternyata aku salah. Dan ke depan engkau perbaiki diri saudara. Haleluya. Lalu tetapi kenapa seringkali engkau masih tidak mau mengakui? Bahkan engkau selalu berbohong, menutupi ini, menutupi itu, menutupi yang sana, menutupi yang ini. Bukan saja berbohong atas diri sendiri, tapi kadang-kadang juga berbohong untuk orang lain. Kekasih Tuhan, tinggallah dalam kebenaran. Kalau kau tidak hidup dalam kebenaran, engkau bukan anak Tuhan.
Bapakmu bukan Tuhan, tapi bapakmu adalah si iblis. Dalam Yohanes dikatakan pasal yang 8 ayat 44. Kita baca bersama-sama. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis adalah bapa segala dusta, bapa segala pembohong. Kalau engkau hari ini masih suka berbohong, siapa bapakmu? Hai anak Tuhan, Tuhan bukan bapakmu. Iblis yang jadi bapakmu. Dan tiba waktunya kalau engkau mati hari dalam kebohongan tanpa engkau mengakuinya, hati-hati saudara. Karena Bapa di surga tidak menerimamu. Karena engkau milik daripada Bapa di neraka, yaitu iblis. Kekasih Tuhan, ingat, tidak boleh berbohong. Apapun alasannya, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Jangan kita menutupi diri kita. Jangan kita menutupi kelemahan kita. Jangan sepertinya kita ini orang yang paling hebat, tanpa dosa, tanpa salah, saudara. Seringkali orang menutupi kesalahannya dengan berbohong, yang mengakibatkan banyak peristiwa yang menjadikan dia hidup dalam kebohongan. Hati-hati, saudara. Mengapa? Hari ini engkau mungkin berbohong, menutupi begitu rupa, dan kau merasa aman, tidak ada yang tahu. Dengar baik-baik. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-5, di sana dikatakan saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembul-nyembulkan kebohongan tidak akan terhindar. Terhindar dari apa? Dari hukuman. Orang yang suka berbohong, bicara bohong, tidak akan terlepas dari hukuman. Hati-hati, saudara. Wah, aman kok Pak saya tidak ada yang melihat. Orang-orang yang hari-hari yang lalu kita bisa nonton ya di televisi, di media sosial, pejabat-pejabat negara yang korupsi, mereka rasanya ketutup terus, tidak ada yang membongkarnya. Tiba-tiba ada KPK dan mereka ketangkap. Ternyata kebohongan yang mereka buat pasti ketahuan, saudara. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga, itu peribahasa. Artinya sepandai-pandai sudah menutup kesalahan, menutupi dalam kebohonganmu, pasti ketahuan. Kasihan saudara, engkau akan dipermalukan. Itu sebabnya kalau hari ini engkau masih dalam hidup yang suka bohong, menutupi kelemahanmu, menutupi kesalahanmu, belajar dengar firman Tuhan hari ini. Mulai hari ini jangan lakukan lagi. Kalau engkau sudah melakukannya, minta ampun saja. Kita mengatakan jika engkau mengaku dosa, maka ia adalah Allah yang setia dan Allah yang adil, yang mengampuni segala kesalahanmu. Oke, kesalahanmu diampuni, tapi terimalah hukuman yang daripada Tuhan. Toh Tuhan menghukum itu tidak akan melebihi kekuatan kita, saudara. Dia akan memberi kita hajaran, tetapi tidak akan melampaui kekuatan kita. Hukuman Tuhan untuk kita adalah bentuk kasihnya kepada kita, supaya kita disadarkan, supaya kita tidak menjadi anak-anak gampangan yang tidak pernah dihukum ketika dia salah. Kita menjadi anak-anak yang mahal. Haleluya, saudara. Kekasih Tuhan, hari ini kalau engkau masih menutupi hal-hal yang urgent, hal-hal yang penting dalam keluargamu, suami menutupi masalah dengan istrinya, atau istri berbohong dengan suaminya, anak berbohong dengan orang tua berbohong dengan anak, menantu berbohong dengan mertua, anak buah berbohong dengan majikan, dengan pemimpin. Kekasih Tuhan, mari lepaskan itu semua. Katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Karena lebih daripada itu
adalah perbuatan si jahat. Jangan kita memberikan kesempatan pada iblis. Sedikit saja kita kasih kesempatan, dia akan masuk, saudara. Dengar baik-baik anak Tuhan. Dengar baik-baik. Sampai hari ini iblis terus bergerak untuk menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari kasih karunia, melepaskan kita daripada keselamatan yang telah kita pegang. Karena dia tahu waktu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Karena Wahyu berkata, aku segera datang. Haleluya. Sudah nantikan Tuhan dari hari ke hari dan berdoalah, datanglah ya Tuhan. Maranatha. Haleluya. Datanglah Tuhan segera. Itulah kerinduan kita. Bukannya berdoa, Tuhan engkau datang supaya masaku selesai. Bukan itu, saudara. Karena kerinduan kita, Tuhan datang. Itulah yang kita nantikan. Berjumpa dengan kekasih hati kita. Tinggal hidup bersama dengan dia selama-lamanya. Itu sebabnya, saudara, ayo hiduplah hari demi hari. Kalau engkau hari ini mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau yang berbohong hari ini dan engkau masih menyimpan kebohongan, engkau masih menyimpan hal rahasia yang tidak pernah engkau ungkapkan dengan pasangan hidupmu, dan itu merupakan satu kebohongan yang besar. Sekarang waktunya bertobat, sebab kerajaan surga sudah dekat. Akui kesalahanmu depan istrimu, depan suamimu. Akui kesalahanmu depan majikan. Ya, mungkin kau akan terima panis, terima hukuman. Pang. Terima, saudara. Terima saja. Karena itu memang layak engkau menerima hukuman karena engkau telah berbohong. Jangan berlari. Beberapa waktu ini kami di dalam pengembalaan yang saya layani, saudara, ada anak mudi yang memang hidup dalam kebohongan. Di depan kami, selama bersama-sama dengan kami tinggal di rumah aman, sepertinya saya tidak ada kebohongan. Ternyata setelah dia kerja di tempat lain dan dia tidak tinggal bersama kami, dan dia tinggal di kota, di sana mulai terjadi suara-suara yang tidak enak di luar, saudara, mengenai anak pemudi ini. Bercerita temannya kena tipu, yang lain kena tipu sama dia, kena bohong dengan dalih alasan-alasan keluarga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, selama kami dia tertutup, tapi ketika dia tidak bersama kami, keluarlah kedoknya. Dan sungguh saya rasa sedih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini tidak boleh menutupi kesalahan. Kalau engkau memang bersalah, akui kesalahan. Jangan pernah berlari dari masalah, saudara. Jangan pernah engkau menghindar. Temui, hadapi siapapun itu. Kalau engkau salah, bertemu dengan dia. Haleluya. Tiba-tiba nyuci piring, piring pecah, saudara sembunyikan, saudara buang ke tempat yang lain, tidak ada yang tahu, pura-pura tidak ada yang tahu, dan saudara tidak pernah mengaku. Ternyata tuan rumah ataupun ternyata mamamu atau bapakmu atau majikanmu tahu jumlah piringnya, saudara. Suatu waktu dia akan bertanya, di mana piring saya yang satu hilang? Kekasih Tuhan, akui. Sebelum kau ditanya, akuilah kesalahanmu. Bahwa kau menyadari bahwa kau tidak hati-hati dan kau memang salah. Tidak usah menutupi kesalahanmu, saudara, karena manusia kita selama tubuh ini masih hidup, masih dicubit, masih sakit, kita ini memang lemah. Tetapi dalam kelemahan kita tidak boleh manja. Kita berjuang untuk kita tidak lemah, saudara, amin. Tapi kalau kita tidak sengaja, akui, minta maaf, terima hukuman, sehingga kita tidak berkata bohong. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Agar nama Tuhan dipermuliakan dan kita tidak menjadi anak-anak pendusta, anak-anak iblis, anak-anak setan, tetapi anak Tuhan. Haleluya. Kiranya firman hari ini memerdekakan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus melakukan firman. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu hari ini. Kami boleh mengenal firman-Mu, Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam kebohongan, menipu sana menipu sini, sehingga kami keluar dan kami tidak
menyelesaikan masalah kami Tuhan. Kalaupun kami salah, kami harus mengakui. Kalaupun kami benar, kami mengakui. Iya atas iya, tidak atas tidak. Karena selain daripada itu, ada perbuatan setan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, tuntun kami semua untuk jadi pelaku-pelaku firman. Bapak, aku berdoa Tuhan, khusus untuk anak-anak-Mu yang hari ini masih terjebak dalam kebohongan. Biarlah hari ini ketika mereka mendengar firman Roh Kudus, jamah hati anak-Mu, tidak mengasihkan hatinya, sehingga mereka bertobat mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan mengakui kepada orang yang ia telah berbohong. Terima kasih Bapa yang baik, aku berdoa untuk juga saudara-saudara seimanku yang hari ini sedang sakit. Kekasih Tuhan, jika engkau percaya bahwa perbuatan Tuhan masih terjadi sampai hari ini, mukjizatnya masih ada, pegang bagian tubuhmu yang sakit, saya mau berdoa untuk saudara. Bapa yang baik, aku berdoa untuk kekasih Tuhan yang hari sedang menyentuh bagian tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Oleh bilu darah Yesus, jadilah sembuh sebagaimana kehendak Bapa di surga. Demikian untuk setiap saudara-saudaraku yang punya masalah rumah tangga, keluarga dan ekonomi. Roh Kudus, aku berdoa, bantulah anak-Mu menyelesaikan satu persatu. Berikan hikmat bagi mereka menjadi pemenang dalam setiap masalah. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kasih Tuhan, jika saudara punya masalah, punya beban berat, dan bisa saja saudara mungkin tidak bisa bercerita kepada keluargamu, kepada siapapun juga. Kalau engkau mau bercerita, sharing masalahmu, saudara bisa hubungin nomor HP atau WA saya di bawah ini, sehingga siapa tahu saudara bisa mempunyai solusi dan kita bisa berdoa bersama-sama dan Tuhan menjawab. Tuhan Yesus memberkati.